toxic skies. You pollute me with your lies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesar Algifari Tubon. Saya kelas ASA semester 4 dengan NIM 181120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjan Bena dari kelas AS 4A. Nomor induk mahasiswa 1811014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fauzan Jalil dari kelas AS 4A NIM 1811017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remi Sapti Mokodongan dari kelas AS 4A dengan nomor NIM 1811011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Fitriani Mamonto dengan nomor induk mahasiswa 18023. Pengertian badan usaha dan pengertian badan hukum. Badan usaha menurut Dominic Salvatore tahun 1989 bahwa pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataan berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Pengertian badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta, otentik, dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. Pengertian lain dari badan hukum adalah subjek hukum atau pelaku yang tidak mempunyai wujud atau wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi atau natural person. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam badan usaha dan status badan hukum. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Yang kedua adalah firma. Firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dengan nama bersama. Yang ketiga, CV atau persekutuan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stockholder dengan bertanggung jawab terbatas terhadap undang-undang perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. Yang keenam, PD atau perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Selanjutnya, Perum atau perusahaan negara umum. Perum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya adalah Perjan atau perusahaan negara jawatan. Adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Selanjutnya adalah koperasi. Adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Selanjutnya adalah yayasan. Umumnya yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Saya akan memaparkan sebagian dari materi kami, yaitu syarat material dan tahapan pendirian PT. Syarat material. Yang pertama, modal dasar perseroan. Mengenai modal dasar perseroan terbatas tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang PT mengatur modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Nah, dalam badan usaha yang berbadan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer atau CV maupun perseroan terbatas, Anda perlu membuat kesepakatan tersebut dituangkan dalam akte pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Nah, tahapan pendirian perseroan terbatas. Yang pertama, SIUP, pengecekan nama. Yang kedua, pembuatan draft akte, tanda tangan, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, pengajuan surat
keterangan domisili perusahaan SKDP sementara. Berikut pengajuan MPWP nomor pokok wajib perusahaan, pengajuan SKDP perpanjangan, pengajuan SIUP surat izin usaha perdagangan, pengajuan TDP tanda daftar perusahaan. Berikut dokumen pendukung meliputi salinan akte pendirian perseroan dan jika ada saham akte perubahan pendirian perseroan. Yang kedua, salinan akte peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka pelaburan. Yang ketiga, bukti pembayaran biaya untuk memperoleh persetujuan pemakaian nama perseroan, memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan, pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai organ dalam suatu perseroan terbatas atau PT. Organ yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas atau PT, yang juga memegang segala kewenangan tertinggi dalam perseroan yang terdapat dalam ADRT. RUPS merupakan kumpulan para pemegang saham yang membahas mengenai ADRT, kebijakan PT, arah PT, dan sejumlah permasalahan di dalam PT yang membutuhkan keputusan bersama. Organ selanjutnya adalah direksi. Direksi mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas suatu PT untuk kepentingan PT itu sendiri. Direksi juga mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ADRT. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Dan organ yang terakhir adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus. Dan juga tugas lainnya dari Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris terdiri atas anggota orang perseroan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya yang kelima, penggolongan PT berdasarkan kriteria. Yang pertama, perseroan tertutup. Dalam perseroan tertutup, para pemegang sahamnya bersifat terbatas dan tertutup. Bersifat terbatas artinya para pemegang saham perseroan terbatas hanya pada orang-orang tertentu, yang umumnya telah saling kenal, misalnya kerabat atau anggota keluarga. Dalam perseroan tertutup, jumlah saham yang dikeluarkan biasanya tidak terlalu banyak. Dalam anggaran dasar perseroan tertutup, telah ditentukan dengan tegas siapa saja yang menjadi pemegang saham. Dalam perseroan yang sebagian tertutup dan sebagian terbuka, seluruh saham perseroan terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok saham hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu saja, sifatnya hanya terbatas. Yang kedua, kelompok saham bersifat terbuka, dapat dimiliki oleh siapapun. Bentuk perseroan tertutup ini yang kebanyakan didirikan di Indonesia. Yang kedua, perseroan publik. UU PT dalam pasal 1 angka 8 menentukan bahwa perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kriteria tersebut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UU PM, khususnya pasal 1 angka 22. Jika sebuah PT telah memenuhi kriteria tersebut, maka sesuai pasal 24 UU PT, PT tersebut wajib merubah anggaran dasarnya menjadi perseroan terbuka. Perubahan anggaran tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal. Let me just give up, let me just let go. If this isn't good for me,